Halo semuanya, dalam tutorial kali ini kita akan mempelajari cara membaca input digital seperti saklar tombol atau yang dikenal sebagai push button dan mengontrol output digital seperti LED menggunakan ESP32 dengan Arduino IDE. Pada percobaan kali ini, kita akan melibatkan operator modulo atau modulus untuk membantu kita mengontrol nyala mati lampu LED berdasarkan inputan dari push button. Kita juga akan membahas secara cepat bagaimana cara untuk mengakses pin digital ESP32 baik sebagai input maupun output. Kita juga akan memprogram ESP32 menggunakan Arduino IDE. Jadi pastikan teman-teman telah menginstal add-on board ESP32 sebelum melanjutkan video tutorial ini. Cara install ESP32 pada Arduino dapat teman-teman ikuti pada link yang muncul pada pojok kanan atas. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Thalastronic, channel yang berisi tentang video tutorial rangkaian sederhana. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Digital Input Output ESP32. Oke teman-teman, mari kita bahas mengenai karakteristik dari level tegangan input dan output dari GPIO ESP32. Yang pertama, pin GPIO ESP32 tidak toleran terhadap tegangan 5 volt. Rentang level tegangan input dan output hanya bekerja pada rentang 0 sampai 3,3 volt. Dari kedua poin ini, kita tidak bisa langsung menghubungkan GPIO ESP32 dengan sumber input 5 volt apapun, baik itu sensor elektronik, modul, atau microcontroller lainnya seperti Arduino Uno, microchip PIC, dan lain sebagainya. Dalam waktu yang bersamaan, semua pin GPIO ESP32 hanya dapat beroperasi dalam mode input atau output saja. Poin yang terakhir, agar ESP32 dapat berinteraksi dengan perangkat logic 5 volt lainnya, kita perlu menambahkan suatu perangkat berupa level shifting, agar ESP32 dengan level 3,3 volt dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkat logic 5 volt lainnya. Selanjutnya mari kita bahas secara singkat ESP32 Read Digital Input. Pin GPIO ESP32 dapat digunakan dalam mode input digital untuk membaca sinyal digital eksternal. Sinyal input digital dapat berasal dari berbagai sumber seperti push button, sensor jarak digital, encoder optik digital, dan perangkat lainnya yang menghasilkan sinyal digital. Untuk mengakses dan mengaktifkan pin digital ESP32 sebagai pin input, pertama-tama kita perlu melakukan pengaturan GPIO untuk menggunakan fungsi pin mode, di mana kita dapat menuliskan pin GPIO yang ingin dikontrol dengan mode input. Fungsi ini dapat diletakkan pada fungsi void setup. Sementara, untuk membaca input digital pada pin GPIO, kita dapat menggunakan fungsi digital read dan tuliskan pin GPIO yang ingin dibaca. Fungsi digital read ini dapat diletakkan pada fungsi void setup, void loop, atau bahkan pada fungsi khusus yang telah kita sediakan sebelumnya. Misalnya fungsi void baca digital, yang pada intinya fungsi digital read ini dapat kita letakkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebagai catatan, semua GPIO ESP32 dapat digunakan sebagai input, kecuali GPIO 6 hingga 11 karena terhubung ke flash SPI terintegrasi. Oke, setelah kita mengetahui cara membaca inputan digital dari GPIO ESP32, mari kita bahas juga cara mengontrol digital output ESP32. Nah, GPIO dapat diatur sebagai output melalui fungsi pin mode, di mana pada fungsi tersebut kita dapat menuliskan pin GPIO yang ingin dikontrol dan menentukan mode dari pin tersebut sebagai output. Nah, untuk mengontrol kerja GPIO ESP32, gunakan fungsi digital write untuk mengendalikan output sebagai high ataupun low. Dalam kendali lampu LED, high merujuk pada kondisi on dan low merujuk pada kondisi off. Nah, sebuah catatan penting yang perlu diingat itu adalah bahwa semua GPIO ESP32 dapat digunakan sebagai output, kecuali GPIO 6 hingga 11 karena terhubung ke flash SPI integrasi, dan GPIO 34, 35, 36, dan 39 hanya sebagai input digital GPIO pada saat fungsi dari WiFi dipergunakan. Operator modulo atau modulus. Dalam matematika dan pemrograman komputer, operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Dalam bahasa pemrograman, operasi ini umumnya dilambangkan dengan simbol persen, mod, atau modulo, tergantung bahasa pemrograman yang digunakan.
Misalkan terdapat dua bilangan X dan Y, di mana dilakukan operasi modulo dengan X modulo Y, disingkat X mod Y, adalah bilangan bulat sisa pembagian X oleh Y. Misalnya, 10 mod 3, 4 mod 3, dan 7 mod 3 memiliki hasil sama dengan 1, karena ketika bilangan tersebut memiliki sisa 1 jika dibagi oleh 3. Sedangkan 12 mod 3 itu akan sama dengan 0, karena sisa pembagian 12 dengan 3 itu menghasilkan 0. Penerapan operasi modulus dalam teori bilangan tergolong kepada aritmatika modulus. Nah, operasi modulo dapat dimanfaatkan untuk menentukan sebuah angka genap atau ganjil. Nah, penentuan genap dan ganjil ini dapat digunakan untuk mengontrol push button. Karena menggunakan satu buah push button, operasi modulo akan dimanfaatkan untuk kontrol on-off lampu LED dengan menekan push button untuk menambah hitungan angka. Push button yang belum ditekan akan memiliki default number 0. Hal ini dikarenakan rangkaian pada push button menggunakan resistor yang berperilaku sebagai pull down. Ketika push button ditekan, angka akan bertambah menjadi 1. Ditekan lagi akan menjadi 2. Ditekan lagi menjadi 3, dan seterusnya. Apabila push button ditekan, maka akan bertambah angkanya menjadi 1. Pada kondisi awal, ketika angka masih sama dengan 0, LED akan berada pada kondisi off. Ketika push button ditekan, kemudian angka bertambah menjadi 1, sehingga angka saat ini menjadi 1, maka kondisi LED akan menjadi on. Dan proses ini terjadi seterusnya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan digital input-output algorithms. Sebelumnya kita akan membahas tentang skematik yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Di sini kita akan menggunakan board ESP32, kemudian kita membutuhkan satu pieces LED, kemudian satu pieces push button, kemudian dua pieces resistor 220 ohm, yang dimana resistor ini akan kita couple dengan LED, dan satu resistornya lagi akan kita couple dengan push button, di mana resistor pada push button ini berlaku sebagai pull down resistor yang digunakan untuk mengantisipasi ya push buttonnya itu tidak ditekan supaya nilainya itu tidak idle ya, 0101 galau seperti itu ya. Tetapi dengan adanya pull down resistor ini, nilai push button tidak di press atau ditekan, nilainya itu akan fix berupa nilai 0 begitu stepnya. Sehingga ketika ditekan dia akan bernilai 1 ya. Ini untuk memastikan state yang tegas dan jelas dari button value-nya. Kemudian kita akan membahas sedikit terkait dengan program yang sudah kita buat. Yang pertama di sini kita akan menyiapkan pin button ya pada GPIO 22. Kemudian ada pin LED yang kita assign di pin 23. Kemudian ada button state. Ini adalah variabel untuk menampung state dari push button ya. Jadi ini di awal kita berikan 0. Kenapa 0? Karena memang kita couple push buttonnya tadi dengan pull down resistor. Kemudian last button state-nya ya. Jadi ini berbeda dengan button state. Ini last button state itu adalah untuk mengingat state dari button yang terakhir gitu ya. Kalau misalnya awalnya kita klik 1 begitu ya, kemudian kita klik lagi misalnya jadi kita lepas jadi 0, kemudian kita klik lagi jadi 1 begitu ya. Jadi state terakhirnya itu dia akan ingat begitu. Kemudian di sini ada counter. Counter ini adalah variabel untuk menampung ketika kita klik button push-nya itu di push gitu ya, klik jadi 1 gitu kan. Klik lagi jadi 2, klik lagi jadi 3. Ini counter ini ya sebagai menghitung atau pecacah seperti itu. Nah, kemudian di void setup ini kita akan tampilkan pada serial monitor, makanya kita siapkan serial begin ya di 115200. Seperti yang dijelaskan pada slide yang sebelumnya, bahwa kita bisa melakukan konfigurasi ya. Untuk button pin ini kan sebetulnya kita membaca ya value-nya dari si push button. Jadi dia ini kita perlakukan sebagai input, sementara LED itu adalah sebagai output. Makanya di sini button pinnya sebagai input, LED pinnya itu sebagai output seperti itu. Kemudian pada void loop ini adalah kerjaan utama yang akan dilakukan oleh ESP32, di mana di sini kita punya button state sama dengan digital read push button pin. Artinya kita membaca state dari push button yang dimasukkan dalam button state. Jadi dia akan nge-read. Nah, di sini pentingnya tadi isi pull down itu. Ketika subroutine ini terus di looping ya, dia akan tereksekusi ya dari atas ke bawah, naik lagi, atas lagi, ke bawah lagi, dan terus. Dan button state ini akan tereksekusi. Dengan adanya pull down itu, maka digital read-nya ketika tidak tekan dia akan bernilai 0 gitu ya. Kemudian button state-nya baru kita akan print-kan ya, kita munculkan pada serial monitor dengan serial.println button state untuk mengetahui ini saat ini kita state-nya apa gitu ya, 0 apa 1 gitu ya.
inputan yang diterima dari push buttonnya. Nah, kemudian button state-nya ini akan dibandingkan dengan last button state gitu. Tadi kan di awal last button state-nya itu adalah 0 gitu ya. Kita harus uji begitu ya. Uji ini tujuannya tuh untuk apa? Untuk membedakan apakah saat ini buttonnya itu di-press atau dilepas gitu ya, ditekan atau tidak begitu. Nah, itu penting karena kalau misalnya kita press, dia harus kita tambahkan counternya, kita naikkan begitu ya. Kemudian kalau kita press lagi, maka dia akan bertambah lagi seperti itu ya tujuannya. Kemudian di bagian bawah ini ada if ya, counter, kemudian di sini ada mode ya, 2 sama dengan 1, artinya counter ini akan kita operasikan dengan modulo atau modulus ya, sama dengan 1, artinya apabila ini nilainya ganjil begitu ya. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya counternya itu sekarang kita mulai dari 0 misalnya, 0 mod 2 itu sama dengan 0 begitu ya. Nah, itu kan kalau dia 0, berarti dia akan masuk yang ke else ini ya. Maka digital write-nya itu dia akan low. Kemudian ketika kita press ya, counternya dia jadi 1. 1 mod 2 itu 1. Ketika 1 dia akan masuk ke dalam digital write, LED pin ya, high. Jadi dia akan nyala seperti itu. Begitu kita klik lagi ya, counternya naik lagi jadi 2. 2 mod 2 itu kan 0 ya, maka dia akan off. Jadi kalau kita klik nyala, klik mati. Klik nyala, klik mati seperti itu ya. Nah, delay di bawah 50 ini hanya untuk jeda ketika peralihan dari satu iterasi ke iterasi yang berikutnya. Oke, seperti itu langsung saja kita eksekusi. Oke teman-teman, di sini kita sudah punya breadboard yang sudah dipasangkan board ESP32. Kemudian di sini ada LED ya, ukuran 3 mili. Kemudian di sini ada resistor 220 ohm dan satu push button di sini ya. Kemudian di sini juga sudah saya rangkaikan ya, rangkaian sederhana saja ya, sesuai dengan skematik yang telah disampaikan. Di sini saya tidak mengulang karena untuk menghemat waktu dan untuk mempercepat. Pada intinya itu adalah push button ini ya akan kita gunakan untuk kontrol lampu LED seperti ini ya. Nah, penjelasan programnya tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, sekarang kita akan coba upload ya. Jangan lupa klik dulu ya tipe boardnya dan COM-nya, kemudian kita upload. Sambil menunggu uploading begitu ya. Di sini kita akan coba ya push buttonnya. Dia sudah bekerja ya. Jadi ketika diklik high ya, ini meskipun ditekan, dia tidak akan berubah teman-teman begitu ya nilainya. Jadi tidak akan nyala mati nyala mati nyala mati begitu ya. Tetapi dia akan stabil karena tadi ya ada last button state itu. Jadi waktu kita tekan di sini dia akan tanya gitu kan, last button state-nya kan akan diupdate 1. Button set-nya kan sekarang 1 juga. Jadi 1 apakah 1 sama dengan 1 begitu kan? Apakah 1 tidak sama dengan 1? Salah. Kalau salah ya tidak akan di counter ya, tidak akan ditambah begitu. Nah, itu fungsinya button state tidak sama dengan last button state ya ini. Nah, kalau untuk counternya ya ketika button setnya 1 ya. Jadi ketika kita klik ini kan tidak di press ya. Kalau tidak di press dia akan jadi 0 gitu ya. Nah, si last button state-nya itu kan akan diupdate ya. Karena kan button state pada bagian ini ya. Last button state sama dengan button state. Jadi ketika button state-nya 0 sekarang, nah last button state-nya itu 0 gitu kan. Nah, ketika klik, kita klik ya. Ini kan naik lagi iterasinya ke atas. Kita klik nih. Si button state-nya di sini kan jadinya 1 ya, 1. Nah, last button state-nya kan tadi ya, yang last yang sebelumnya itu adalah yang 0 begitu. Jadi terpenuhi logik ini, dia masuk ke sini. Nah, karena button state-nya kita press kan jadinya 1 begitu kan. Kalau 1 berarti counternya dinaikkan. Nah, kalau dia ganjil maka dia akan on begitu kan. Kalau dia hitungannya genap maka dia akan angkanya genap, dia akan off begitu ya. Ini seperti ini nih ya, on off on off on off on off on off ya. Kalau kita mau tambahkan lagi ininya bisa kita hilangkan ya, kita uncomment dulu, kemudian kita klik, kita tunggu sampai uploading. Oke, lagi uploading ya di sini ya. Sip. Oke, done. Kemudian kita lihat di sini ya. Nah, ini kan button setnya tuh 0 ya. Button set dan last button setnya itu 0. Waktu kita klik, button setnya 1, last button setnya masih 0 ya. Satu step di belakangnya si last button ini.
Nah, kalau dia seperti ini, set 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 set. Nah, counternya di sini nggak kita print ya. Kalau teman-teman mau print, silahkan untuk melihat ganjil genapnya ketika on off itu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video tutorial yang terbaru. Jika tidak suka, tidak usah ditonton dan tidak perlu di like atau dislike saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.